Haleluya. Ya, kita akan bahas bersama tentang upah kekal ya. Upah kekal. Bukan kebetulan ya kita diberikan kesempatan untuk hidup, percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Lalu apa lagi? Kita sedang meraih upah yang kekal. Banyak orang mengabdi kepada kerjanya siang dan malam tanpa hentinya untuk meraih upah sesaat. Ya. Ingat, ada pertanyaan dari Petrus. Ya. Petrus ini dia telah membayar cukup banyak harga yang ya, waktu di dunia dia kerja tanpa pamrih, nyanda ada apa-apa, mengabdi sebagai nelayan, nyanda ada apa-apa. Ya, dia punya keluarga. Ya. Tetapi oleh suatu denom besar dianggap bahwa dia adalah paus pertama. Ya. Itu urusan mereka, tidak apa-apa. Ya. Tetapi mari kita membaca beberapa kebenaran yang tertulis ya, beberapa kebenaran yang tertulis tentang upah. Ya. Petrus pernah bertanya kepada Yesus dengan nada protes. Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Lalu apa yang kami dapat? Kan begitu. Apa upah kami? Kira-kira begitu kalau dipakai bahasa transparasinya. Ya. Apa yang kita dapat? Kita punya Pak Jeko, sok kasih Pak Bro untuk penginjilan di pantai. Ya kan? Kan Yesus pakai toh? Ya, penginjilan. Nah, sekarang kita tinggalkan itu Pak Jeko semua, kok kita dapat apa dong? Lalu Yesus memberikan suatu visi ya, di kejauhan sana. Kalau bisa buka itu ayatnya di mana tuh? Matius 5:12. Matius pasal 5 ayat 12. Coba. Bersukacita dan bergembira. Oh, bukan. Di Petrus itu, pertanyaan Petrus itu. Ya, apa yang kami dapat? Tolong. Ya, kalau nggak salah ada di atas sini ya, Petrus itu. Ya. Coba lihat ada, nggak di atas itu. Oh, cuma satu ya, belum. Tolong dicari sebelum kita. Apa yang kami dapat? Di Matius 16 kan? Coba tolong. Ya, lalu Petrus 19 ya, Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus,
kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Ini pertanyaan yang sama telah merasuki banyak pikiran orang Kristen. Ya. Tadi malam ada yang masuk di TikTok, ya, bahas tentang ya topik ini, ya, upah kekal. Lalu larinya ke persepuluhan. Ya, kita tidak ada terpikir kalau Pak Erik akan bersaksi tentang persepuluhan. Ya. Tapi ini rupanya terkoneksi. Kenapa orang kejar-kejar itu persepuluhan? Itu upah itu. Persepuluhan itu upah. Ya, itu bisa baca di Bilangan 18. Ya. Ayat 21 dan seterusnya. Itu upah. Upah pelayanan di tabernakel. Gitu. Nah, orang kejar ini upah. Ya. Nah, yang mirisnya, kalau anggota jemaat biasa melayani biar suar pica rupa suar milule, Tuhan Yesus memberkati. Tapi berani jemaatnya tidak bawa persepuluhan, maka itu ditagih dari mimbar dan dikejar sampai ke rumah. Itu fakta yang kita lihat. Itu kejar upah. Ya. Nah, tadi malam masuk ngakunya jemaat awam. Ya. Tapi ternyata dari narasinya gembala. Ya. Saya punya kesaksian tentang persepuluhan kau turun. Di sini bukan ruang kesaksian persepuluhan. Saya sudah kasih ayat semua, dasarnya semua. Ya, lalu dia ngarang-ngarang. Sebelum persepuluhan itu, sebelum tercatat dalam hukum Taurat, Abraham sudah bawa persepuluhan. Lalu saya tanya, siapa yang perintah Abraham bawa persepuluhan? Hukum mana yang mengatur Abraham bawa persepuluhan? Karena di Ibrani 7, Abraham memberi persepuluhan kepada Melkisedek dari hasil rampasan perang. Mari Jo, orang menghadap bank di mana yang orang boleh rampas, nalar. Ini susahnya orang Kristen jemaat awam ini, nggak mau belajar lalu berhenti menalar. Pokoknya ya dan amin saja. Ya. Ngoroknya berkepanjangan, hayalnya berkepanjangan, tidak mau sadar-sadar. Oh, ini ada ayat persepuluhan sebelum Abraham itu ada perintah di mana? Lalu kebingungan dia, di mana? Ayo, di mana? Kita sampai angkat buku, Ustaz. Saya penulis buku. Buku ini ditulis 5 tahun penuh baru bisa cetak. Ya. Sebelum dicetak saya kasih ke seorang pakar Ibrani Yunani, Dr. Poppy Putrajaya, almarhumah. Dia periksanya nggak tanggung-tanggung, hampir 1 tahun dia tahan itu buku. Selesai periksa semua, dia bilang sudah aman. Mana cetak dia orang. Nah, dia bisa panggil kita Nyong. Nyong, cetaknya Nyong. Atau Joma. Ya. Nah, ini modal dengkul, ngeyel, tapi ngotot. Saya sudah kasih tahu Yesus tidak pernah nagih persepuluhan. Kenapa? Karena Yesus dari suku Yehuda. Tidak pernah Yesus ajar dan suruh murid-murid untuk nagih.
mau dapat lempar batu dia. Nah, baca ayatnya. Ibrani 7 ayat 14 sampai 18. Mari kita baca ya. Moga-moga ya. Ibrani 7 ayat 14. 11 sampai 14. Atau 14 saja. Ya, Ibrani 7 ayat 14 yang mulai. Oh, ayat 14. Ya. Sebab mari kita baca 2-3. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku ini Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Oke, 15. Dan hal ini jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam besar bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Terus, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. 18. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Terus, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Theos. Ya. Yesus dari dari suku Yehuda. Makanya Yesus nyata tadi persepuluhan. Nah, persepuluhan itu secara hukum tertulis itu tercatat di dalam Torah. Ya. Itu bisa baca dari Misfot 4:25 ya sampai 4:19 dia turun-turun. Ya. Itu ada semua, tercatat jelas. Di situ Torah. Nah, sekarang penegasannya ke ayat 5. Ini kejar upah ini. Ya. Oke, kita baca. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat. Ini jelas ini. Tugas menurut hukum Taurat, bukan hukum gereja. Ya. Untuk apa ini? Untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, bukan dari orang Manado. Ini jelas kok. Jangan nipu-nipu jemaat lah. Yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Mau muter dari mana lagi? Israel rohani. Oke? Marilah kita nagih persepuluhan rohani supaya matching logikanya. Jemaat disebut Israel rohani, lalu oknum-oknum gembala disebut Lewi-Lewi rohani, tapi maunya persepuluhan matrek. Logiknya di mana? Error.
Begitulah cara nipu-nipu jemaat. Saya sudah kasih satu di TikTok. Berhentilah para pendeta, oknum-oknum pendeta menipu jemaat seumur hidup. Kalau dipanggil pleno mantap itu, saya suka. Ini sudah kelewatan. Ya, jadi mereka kejar upah di dunia ini. Upah. Nah, mari kita ke ayat pokoknya, kita belajar topiknya, ya, upah kekal. Ya. Jadi upah kekal kita bisa baca di dalam Matius pasal 5. Ya, ayat 10, ada beberapa ayat yang akan kita bahas bersama. Ya, oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Lanjut. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi upah kita besar di sorga karena dianiaya oleh karena nama Yesus Kristus. Upah besar di sorga karena kita memberitakan kebenaran. Dan kita ada target kekal. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, silakan. Ya, di sini saya buka. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Kita baca 2-3. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kalau sudah bilang tidak sia-sia, itu tidak gratis jeripaya kita. Tidak sama seperti manusia hitung-hitung. Subah suara reminya reking. Habis itu terima kasih Tuhan memberkati. Padahal popoci ada tebal ini. Berapa susah sih mau kasih? Alkitab bilang setiap pekerja patut mendapat upahnya. Orang suka kerja pica suar, basuar biru. Itu terima kasih. Ya. Nah coba. Berkhotbah pica suar biru. Habis khotbah jamaat bilang terima kasih Om Pendeta. Ya. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yang ada kolekte, rasa akam ya. Rasa akam ya. Iku marajo itu. Nah, Musa, Alkitab mengatakan kenapa Musa tidak mau hidup jadi tuan besar di Mesir. Ini yang kita harus tahu. Musa itu kan diangkat anak karena dia
Elok, Molek, ya pocok-pocok kalau sekarang orang bilang. Dia fasung. Lalu si putri Firaun angkat anak. Dia hidup makmur, ya, di dalam istana Firaun. Tetapi dia tidak mau. Dia tidak mau nikmati upah sesaat. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 24 kalau saya tidak salah, atau 23. Ya. Nah, karena iman maka Musa setelah dewasa apa ini? Menolak disebut anak putri Fir'aun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Theos daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Terus ayat 6, mari kita baca bersama 2-3. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada, baca sekali lagi, kepada upah. Boleh ya? Musa masih waras begitu. Musa ini hidup tinggal ongkang kaki, dipelihara putri Firaun, tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Ini dia nama Aji Mumpung, kan? Ya, ini kesempatan besar, kesempatan emas. Tapi Musa tidak mau. Banyak orang sekarang termasuk pendeta-pendeta cari kesempatan untuk hidup makmur. Itu adalah orang kejar. Musa tidak mau. Karena pandangannya itu karena upah kekal. Dia rela menderita karena Kristus. Sekarang logikanya, Musa hidup tahun berapa? Yesus muncul tahun berapa? Betul nggak? Jadi marilah kita menalar. Ya, atau ayat ini salah ditulis, dicoret saja. Periksa bahasa Yunani. Ini tetap ada Kristus, karena Kristus. Nah, kapan Musa ketemu dengan Yesus? Kalau saudara buka perjanjian lama, ya, itu ada dengan berhadap-hadapan muka Yahweh bertemu dengan Musa seperti seorang sahabat berhadapan muka. Jadi Musa tahu, karena Musa sudah pernah melihatnya. Musa yang diutus untuk memuliakan Yesus, betul nggak? Di atas gunung kan? Ya. Jadi Musa tidak heran. Orang dua dengan Elia ada diutus, kok nggak mau kenapa lagi? Siapa ini? Kita belum pernah lihat DP muka. Main tebak-tebak gambar. Musa langsung dapat tahu. Ini orang ini yang kita ada baku-baku. Musa yang pernah berkata kepada Yesus, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh torang berangkat dari Mesir. Jangan suruh torang keluar. Ya.
Dan Yahweh mengatakan, ya, aku pasti akan menyertai engkau. Itu disebut kata in. Lalu Yesus disebut Immanuel. Itu asal kata Immanuelnya. Yahweh yang menyertai kita. Atau lebih sakleknya, Yesus menyertai kita. Ya. Masih panjang perdebatan di ruang TikTok bahwa Yesus itu anak Maria secara biologis dan dia menyusui pada Maria, dan ini sesuatu yang sangat lucu. Ya. Dan saya diundang masuk untuk menjelaskan. Ya. Setelah saya jelaskan, mereka kasih komentar, ini penjelasan yang tidak masuk akal. Dan ini baru pertama kali orang dengar. Makanya berjalan jangan cuma sampai di halaman rumah. Berjalan lebih jauh sedikit. Suka kasih tahu bahasa asli. Yesus tidak menyusu pada Maria. Dia makan daging. Ya, itu yang sudah pernah saya jelaskan. Itu Yesaya berapa tuh? Yesaya 7 ayat 15 yang terbuka. Jadi kalau ada yang bertanya yang aneh-aneh, jawab tuh ini. Kalau yang nama percaya sudah gerakannya. Oke, 2-3. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Makan daging, tidak menyusu pada Maria. Maria tidak menyusui Yesus, tidak. Dia bawa rahim sendiri. Lalu mereka protes rame-rame. Kalau Yesus ada di lambung tidak masuk akal. Nah, kalau tidak masuk akal, Anda yang jadi Tuhan. Kalau Tuhan bisa masuk akal terus menerus, ya Anda jadi Tuhan. Kan selesai. Ngomongnya dia maha kuasa. Mana yang lebih tidak masuk akal, tidak logis? Manusia diciptakan dari abha, dari debu tanah, masuk akal enggak? Sedangkan lilin saja mau bentuk agak repot. Tanah liat mau bentuk jadi manusia, ini debu. Ya ukur aja. Mana yang masuk akal tuh dia? Abha. Ya begitulah. Mereka telah memframing, ya, membuat bingkai. Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Oh, kalau dia di lambung, dia mau keluar bagaimana? Kita sudah kasih tahu Yohanes Pembaptis itu prosesnya dalam uterus. Ada sel telur yang dibuahi oleh sperma, dibentuk di dalam uterus rahim perempuan. Nah memang rahim perempuan kok kecil sekali kamu. Yang masuk akal kita lihat. Kau paling kuat di dunia. Ya. Nanti bisa cari tahu di Mbak Google. Dia akan jelaskan. Ya. Benda yang paling elastis di dunia ini itu adalah rahim perempuan. Dia cuma 5 cm. Batas sampai 7,5 cm. Kong dia punya dolong itu cuma 2 cm setengah. Dipelebar
Cuma yang senti, cuma sepangkat. Tapi kemampuannya luar biasa. Ya. Nah mereka bilang tidak masuk akal. Saya sudah kasih tahu bahasa Yunaninya gaster atau gastri. Baca Matius. Nah mari kita lihat aja di The Word. Matius pasal 1 ayat 18. Ya. Waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia telah mengandung. Ini gastri. Nah, gastri carco di istilah medis. Itu lambung. Lalu ada pemujatan. Oh, Yesus bawa tai. Begitulah kotak. Ya. Ini yang tanya, ini yang pegang teguh Tritunggal. Tapi orang bilang Yesus itu Tuhan, Allah. Lalu Yesus tidak masuk akal kalau masuk di. Nah, coba lihat ini. Ayat 23. Ya. Oke, kita baca 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Theos menyertai kita. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ini yang orang Kristen sering keblinger. Nah mungkin karena kata keblinger kita diblokir di TikTok. Ya cuma 1 minggu. Baru hari Sabtu kemarin bebas. Ya. Sudah diblokir di room TikTok, di take down. Yang hebat, lebih hebat lagi, kita sudah buat klip video TikTok. Dorang masuk, dorang blokir. Tadi kita kesenyum Pak Erik sama Pak Gem. Dondusu. Jadi Pak Gem bilang mungkin ini kata Kristen keblinger. Jadi ada laporan. Sebenarnya bukan itu yang dari tajir sebelah. Yang kun, fayakun. Yang lahir itu adalah, coba pertegas iman. Yang lahir adalah manusia atau Tuhan, atau Tuhan setengah manusia setengah Tuhan. Jangan ragu-ragu, mau kasih kaya. Yang lahir itu Tuhan, Immanuel. Ini jelaskan. Mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti El menyertai kita. El. Oke? Yang saya yakin juga. Lukas pasal 2 ayat 11. Kita kasih bukti ya. Jadi tolak semua bentuk yang namanya Yesus punya apa? Natur insani. Itu dusta Mahkamah Agama. Kristen tidak percaya kepada setengah Tuhan, setengah manusia. Nggak ada itu. Kita percaya mutlak, absolutely, Yesus adalah Tuhan. Makanya Thomas bilang, engkaulah Tuhanku dan Theosku. Mari kita lihat. Oke, kita baca 2-3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat,
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Waktu torang ada ikut perjamuan apa Dre? Perjamuan Kristus kan? Perjamuan Yesus kan? Ya kan? Paulus bilang kita makan tubuh manusia. Itu orang jadi kanibal itu. Tubuh Tuhan. Lalu mereka bilang begini, masa Tuhan kok punya tubuh? Tuhan punya tubuh nah? Punya. Manusia diciptakan menurut Rupa. gambar dan rupanya. Selem dan damut. Damut itu bentuk fisiknya. Dia punya tubuh. Alkitab mengatakan ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh duniawi berasal dari abha. Itu bahan dasarnya. Lalu ada tanya yang paling konyol lagi, lebih konyol dari itu. Nah, kenapa dia berdarah? Kalau dia berdarah berarti dia itu menunjukkan dia manusia sama dengan Tuhan. Lalu alasan yang dicari-cari, kalau dia bukan manusia, kenapa dia marah? Kenapa dia sedih? Kenapa dia? Apa lagi? Berteriak kesakitan. Ya. Saya tanya, ya itu antara lain yang disebut. Coba periksa, Yesus pernah flu, pilek, demam, dan sakit kepala. Pernah ada? Itu kan manusia. Pernah ada? Yesus bilang ke murid-murid, pergilah kamu, tumpang tangan orang sakit dalam namaku. Lalu Yesus sendiri pernah sakit. Flu, pilek, demam, dan sakit kepala. Hubungi apotek terdekat. Dokter BPJS, selesai. Nggak perlu pakai nama Yesus. Ini yang orang Kristen tidak mau menalar. Ini parah sekali. Dia Tuhan, dia bukan manusia setengah Tuhan dan sebaliknya. Kalau kita mengaku dia Allah 100% manusia 100%, betapa dungunya kita. Mana ada Allah 100%? Mana? Buka Kejadian sampai Wahyu, mana ada Allah 100%? Masa ada Tuhan 100%? Lalu ketika kita menggunakan term, kita tidak mengerti apa yang kita gunakan itu. Natur, kalau buka kamus bahasa Indonesia, itu alamiah, itu ciptaan. Ada yang di atas natur disebut supranatural. Kalau dia dari surga lalu kita sebut dia natur, nah itu betapa bodohnya kita. Kodrati itu artinya ciptaan ini. Kodrat manusia itu ciptaan. Nah dia adikodrati, dia pencipta. Terkadang orang ini asal melontok. Ya. Ngomong saya yang penting kurangnya. Kalau pendeta bilang ya amin ya dan amin. Ini harus kita pelajari.
marilah kita giat memberitakan firman Tuhan. Ya. Yang gabung, yang saya juga seringkali bertanya Pak Karen Mama, ini yang siap masuk room cuma ibu doang. Ya. Nah ibu Riri berapa kali ulang-ulang masuk. Kita cari ini bapak-bapak yang tahu orang bahasa Sombar di mana. Ya. Ini mau cari upah ini. Nah, yang bapak yang paling setia ada ke tukang parkir. Ya, sarjana ekonomi tukang parkir di Poso sana. Jadi apa yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Itu dihitung upah. Saya tadi sedikit kecewa. Ini karena jika tidak angkat-angkat telepon, kita suka balik-balik. Telepon sudah 5 kali kita ada telepon. Hitung-hitung. Nggak angkat, biasa dicepat angkat, kali ini sudah 12 lewat. Gimana nih ibadah declare jam begini belum selesai. Akhirnya kita telepon Pak Frigo. Ya, maka ketahuanlah rahasianya. Papa dan Mama lagi bobo. Oh ya sudah. Kalau di bobo ada sudah selesai. Ya. Kita kasih tahu Pak. Ini orang ke Bandung, ya, Bandung Rambu Baru. Kita tadi masuk salaman kita nyana perhatikan ada perubahannya. Kita ada asik lihat di laptop. Nanti coba cari dari situ. Ternyata yang ada tampil di Facebook bukan sekedar wangamu. Memang ini tampil aslinya dia. Nah, cuma orang. Ini pemain keyboard amatiran super yang kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Jadi dia sudah dulu manis-manis di situ. Kita ada bingung ini. Dan tahu mau minta tolong Pak Erik bikin puji-pujian, maka orang akan mengheningkan cipta sampai selesai. Mau minta tolong Pak Gem pimpin pujian, sedang berdoa, mari kita berdoa secepat kilat. Selesai. Menurut kecepatan kita masing-masing, sudah selesai. Lama ini kalau kita pimpin puji-pujian ini, lebih kacau baru ini, lebih koke fals. Ya. Nah kita ada pikir, siapa kamu? Jadi kita coba hubungi Puan Anak. Puan, pimpin pujian. Dia dengar, langsung dia bikin mata besar akan Dapat tahu. kita bingung tadi. Ini acara atau turun orang mendengung jauh sudah. Ya. Ternyata memang Tuhan Yesus punya kehendak yang tidak bisa dibantah. Ya. Karena kota sudah berbuat untuk dirinya sendiri. Ya. Itu tadi dia bersaksi bahwa kita mengerti. Oh, ternyata sudah ada tanda-tanda heran. Ya. Jadi supaya Karen bisa mengerti bahwa ini nubuatan untuk dirinya, Tuhan dengan sengaja menyuruh bendahara umum Republik ini untuk tolak. Biasa dia nggak tolak. Ini Ibu Reni pernah bilang, orang mesti kasih contoh teladan untuk anak-anak supaya anak itu. Ya ramai ini kita ada pikir. Ini sudah berubah kan? Bagaimana dia sih mau ikut ini? Kalau ada contoh, anak-anak muda semua mulai. Itu dia.
Pintar. Tapi begitulah, kita dalam kedaulatan Tuhan, itu yang luar biasa. Ya, ada upah. Ya, jadi apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Ya. Jadi marilah kita giat dalam pelayanan. Ya, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana kita bisa berguna bagi Yesus? Ya. Saya kasih tahu kepada pendeta-pendeta, tolong ajar jemaat untuk kembangkan karunia-karunia rohani. Temukan karunia-karunia rohani dan poles itu. Optimalkan itu. Jangan cuma satu orang yang berrol di dalam gereja. Jangan. Ya. Orang semua berguna untuk Yesus Kristus. Tidak ada yang tidak berguna. Cuma kita tidak tahu bagian kita apa. Kita tidak pernah dituntun untuk melakukan bagian kita. Ya. Ada yang bertanya kemarin, bro terlalu keras menghantam gembala-gembala. Ya, saya kasih tahu. Ya. Di dalam pelayanan kita ada 4 jawatan yang sudah mulai berfungsi. Tinggal tunggu 1 jawatan. Tidak ada yang hebat di dalam pelayanan berjemaah. Semuanya sama. Ya. Oh, bagaimana ya? Saya jelaskan. Marilah kita teamwork. Jangan ada yang merasa saya paling menonjol, saya harus diangkat-angkat, dipuja-puji. Ya. Saya terbuka kasih tahu, gembala-gembala sekarang anti kritik, tapi hobi mengkritisi. Jemaat yang salah dibongkar dari mimbar. Tetapi kalau gembala terbukti bersalah, mereka pakai ayat tameng. Jangan mengusik biji mata Tuhan walaupun ada banyak tahi mata. Jangan musik. Nah, ini yang bahaya. Sehingga gereja semakin hari semakin tidak berguna bagi Yesus Kristus. Ya kan? Jemaat dimanipulasi untuk berguna maksimal bagi kepentingan organisasi, tetapi tidak diberdayakan maksimal untuk berguna bagi Yesus Kristus. Itu fakta. Ya. Moga-moga kita mulai membuka pikiran kita, ada upah yang tersedia yang menunggu kita. Ya. Segala jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau mau banding dengan Musa bisa imannya, matanya tertuju kepada upah dari Yesus Kristus. Kita yang ada di dalam tubuh Kristus, kok mata iman kita tidak bisa tertuju kepada Yesus. Ya. Tetaplah bersemangat, berjuanglah terus, karena upah kekal menunggu kita. Kita baca terakhir Wahyu pasal 22 ayat 12. Ya. Ya, sambil kita banting berdiri, pemain musik tolong kembali ke bagian tugas. Ya. Kita banting diri semua. Kita akan baca bersama-sama ini. 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus. Ya, kita akan berdoa.